Abu Nawas dan pemuda cerdik. Suatu ketika, ada pemuda yang mengalami masalah besar. Sudah berbulan-bulan, masalah ini tidak kunjung selesai. Si pemuda lalu curhat kepada kawan-kawannya. Ia berharap mendapatkan jalan keluar atas musibah yang menimpanya. Namun, tak ada satupun solusi dari temannya bisa membantu mengurai masalah yang menghimpit dirinya. Salah satu temannya menyarankan agar ia meminta nasihat kepada Abu Nawas. Esok harinya, si pemuda mendatangi rumah Abu Nawas. "Tuan, maukah Tuan membantuku? Aku mempunyai masalah besar yang sampai saat ini belum ada jalan keluarnya," tanya si pemuda kepada Abu Nawas. "Apa masalahmu? Coba ceritakan," sahut Abu Nawas. Si pemuda lalu menceritakan kisahnya. Berulang kali ia meneteskan air mata sambil sesenggukan di hadap Abu Nawas. "Masalahmu begitu berat, anak muda. Saranku, perbanyak ibadah dan berdoa. Mintalah pertolongan kepada Allah, dan sebagai bukti keseriusanmu ini, kau sebaiknya menyatakan sebuah nazar. Insya Allah akan dibukakan jalan untukmu," tutur Abu Nawas. "Baiklah Tuan, aku akan bernazar bila masalahku terpecahkan, aku akan menjual rumah dan dari penjualan tersebut akan aku sedekahkan semuanya kepada fakir miskin," balas si pemuda. Hari demi hari berganti. Setelah si pemuda mengucapkan nazarnya, ia mengalami banyak peristiwa. Ia mendapatkan banyak saran-saran yang bisa membantunya menyusun sebuah tindakan dan solusi bagi permasalahannya. Akhirnya, seiring berjalannya waktu, permasalahan yang dulu menghimpitnya kini telah sirna. Suatu malam, saat memasuki kamar sholatnya, ia melihat tasbih tergeletak di atas sajadah. Benda itu mengingatkannya pada malam yang pedih saat ia mengucapkan nazarnya. "Oh iya, aku harus melunasi nazarku. Kenapa aku begitu pelupa?" batin si pemuda. Sejak itu, ia ingin segera menunaikan nazarnya. Akan tetapi, ia merasa jika rumahnya ia jual dan uang hasil penjualan ia sumbangkan semua kepada fakir miskin, alangkah sayangnya. Ia pun menyesal kenapa dulu terlalu bersemangat mengucapkan nazar. Seharusnya ia tidak bernazar menjual rumah, tapi menazarkan barang lain yang lebih kecil harganya. Si pemuda berusaha memutar otak agar bisa mengurangi kerugian akibat nazarnya yang tak mungkin ditariknya kembali. Setelah beberapa lama ia menemukan ide, yaitu ia akan menjual rumahnya seharga 1 dinar. Itu harga yang sangat murah.
Selain itu, ia juga akan menjual kucing yang menempati rumah tersebut dengan harga 10.000 dinar. Jadi, bagi siapa saja yang akan membeli rumahnya, maka harus pula membeli kucing. Itu sudah paket yang tidak bisa dipisahkan. Tak lama setelah penjualan itu diumumkan, datanglah seorang pembeli yang tanpa menawar membeli paket tersebut. Sang pembeli menyerahkan uang sebesar 10.001 dinar. Sehari setelah jual beli dilakukan, si pemuda segera menunaikan nazarnya dengan memberikan uang 1 dinar sebagai hasil penjualan rumahnya kepada fakir miskin. Sementara itu, hasil penjualan kucing yang bernilai 10.000 dinar ia simpan rapat-rapat. Di kemudian hari, uang 10.000 tersebut bisa ia belikan rumah lagi untuk ia tinggali. Suatu ketika, Abu Nawas mendatangi si pemuda. "Hai pemuda, apa sudah kau penuhi nazarmu?" tanya Abu Nawas. "Sudah tuan, uang hasil penjualan rumah sudah aku sedekahkan kepada fakir miskin," jawab si pemuda tersebut. "Berapa yang kamu sedekahkan?" tanya Abu Nawas. "Semuanya tuan, jumlahnya 1 dinar, karena aku jual rumahku seharga 1 dinar," jawab si pemuda kepada Abu Nawas. "Kenapa bisa murah sekali?" tanya Abu Nawas heran. "Aku menjual sepaket dengan kucing yang mendiami rumah itu. Harga kucingnya adalah 10.000 dinar. Dan uang penjualan kucing aku gunakan untuk membeli rumah lagi," kata si pemuda kepada Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Nawas hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas dan soal umur. Abu Nawas dikenal sebagai penyair dan juga sosok jenaka yang penuh dengan kecerdasan. Sejak tinggal di Baghdad, Abu Nawas memiliki hubungan kedekatan dengan Baginda Raja Harun al-Rasyid karena dirinya sering memberikan solusi kenegaraan kepada Baginda Raja. Akan tetapi, hari itu ada sebuah pemandangan langka terjadi. Abu Nawas datang ke istana kerajaan tanpa mendapatkan undangan dari Baginda Raja terlebih dahulu. "Oh, ternyata engkau datang juga. Kebetulan aku memang sudah kangen ingin bertemu denganmu Abu Nawas," kata Baginda Raja tanpa basa-basi. Mendengar perkataan rajanya itu, Abu Nawas menjadi senang bukan kepalang, karena memang diketahui hubungan mereka belakangan ini sedang dekat-dekatnya. "Wahai Baginda Raja, kali ini apa yang mesti hamba lakukan?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," sergah Baginda Raja. "Sebentar dulu," ujar Baginda Raja yang kemudian beranjak dari tempat duduknya.
Begitu kembali, Baginda sudah berganti pakaian yang sederhana layaknya rakyat biasa. "Aku ingin ke rumahmu, Abu Nawas," titah Baginda Raja. "Untuk apa Baginda ke rumah hamba?" tanya Abu Nawas heran dan kaget. Tidak terpikirkan sebelumnya oleh Abu Nawas jika Baginda Raja ingin ke rumahnya. Ditambah lagi, istrinya pun tak ada di rumah. Terpikir oleh Abu Nawas, siapa yang bisa menyiapkan hidangan untuk Baginda Raja. "Intinya, aku mau ke rumahmu," ujar Baginda Raja dengan sedikit memaksa. Karena tidak ingin membantah perintah rajanya, akhirnya Abu Nawas mengiyakan ajakan Baginda Raja tersebut. Tanpa ada pengawal, Baginda dan Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah Abu Nawas yang jaraknya tidak begitu jauh dari istana kerajaan. Sesampainya di rumah Abu Nawas, Baginda tidak menyangka jika di rumah Abu Nawas yang sangat sederhana itu tak ada barang berharga sama sekali di rumahnya. "Di mana istrimu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Istri hamba sedang menjenguk orang tuanya, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Kebetulan saya datang ke rumahmu ingin belajar tentang kebijaksanaan hidup darimu," kata Baginda Raja. Abu Nawas masih belum mengerti dengan maksud kedatangan Baginda Raja ke rumahnya. Sejenak berpikir, Abu Nawas menyadari bahwa permintaan Baginda Raja tidak mungkin bisa ia tolak. Setelah berpikir, akhirnya ia mengerti bahwa kebijaksanaan hanya dapat dipelajari dengan praktik. Baginda Raja juga saat itu tidak merasa keberatan harus menemani Abu Nawas dan melihat perilakunya di rumahnya sendiri. Malam itu, Baginda tidak kembali ke istananya. Baginda berencana ingin menginap di rumah Abu Nawas. Sementara malam itu Abu Nawas sedang menggosok-gosok sebuah kayu untuk membuat api. Api kecil itu ditiup-tiupnya hingga menyala. "Mengapa api itu engkau tiup, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja penasaran. "Agar semakin panas dan lebih besar apinya, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Setelah api itu mulai membesar, Abu Nawas kemudian memasak sup. Setelah sup itu matang, Abu Nawas menuangkannya ke dalam 2 mangkok. Ia mengambil mangkuknya dan meniup sup tersebut. "Lalu mengapa sup itu engkau tiup?" tanya Baginda lagi. "Agar lebih dingin dan enak dimakan, Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Ah, aku rasa aku tidak jadi belajar darimu," ketus Baginda Raja mengagetkan Abu Nawas. "Engkau tidak bisa konsisten dengan pengetahuanmu," lanjut Baginda Raja.
Abu Nawas tersenyum kecut. Akhirnya Baginda Raja tidak jadi menginap di rumah Abu Nawas. Malam itu juga Baginda memutuskan untuk pulang ke istananya dengan diantar oleh Abu Nawas. Di tengah perjalanan, keduanya bicara tentang berbagai hal. Ngomong-ngomong, berapa umurmu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. 40 tahun Baginda, jawab Abu Nawas. Loh, perasaan beberapa tahun yang lalu engkau menyebut angka yang sama? Tanya Baginda kembali. Hamba konsisten Baginda Raja, jawab Abu Nawas dengan sedikit tersenyum. Karena jawaban tersebut, Baginda Raja akhirnya mengakui bahwa Abu Nawas memiliki kecerdasan. Begitu juga akhirnya Baginda Raja sadar telah belajar hidup bijaksana kepada Abu Nawas.